Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok B, tugas struktur baja, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Arya Prima dengan NIM 19439793 TK 48523. Nama saya Sekarif Kadarmawan dengan NIM 19439798 TK 48528. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan nomor induk mahasiswa 19444000 TK 49196. Perkenalkan, nama saya Azwin Maulana dengan NIM 19446730 TK 49835. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu lokasi yang kami ambil untuk perancangan struktur baja ini, yakni kami mengambil di Taman Parkir Ngabea, Yogyakarta. Yang pertama tentang pembebanan. Beban yang menumpuk struktur kita, itu yang pertama ada beban mati atau dead load. Beban mati ini disebabkan oleh bangunan itu sendiri. Beban bangunan terdiri dari beban kolom dan beban balok. Sedangkan di beban kolom lantai 1 itu memiliki profil 350 kali 350, sedangkan beban kolom lantai 2 itu 200 kali 200. Lalu sebagaimana perhitungan yang di sini, berat jenis baja itu ada 78,5 kN per meter pangkat 3, luas penampangnya ada 0,01719 meter persegi, dan jumlah kolomnya ada 5,5, panjang kolomnya ada 5,5 meter, jumlah kolomnya ada 4, lalu beban kolomnya itu Q kolom adalah 29,68, itu didapat dari berat jenis dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan panjang kolom untuk satu kolomnya, seperti itu. Untuk beban kolom lantai 2 juga sama, kurang lebih perhitungannya sama dengan yang beban kolom lantai 1. Lalu untuk beban balok induk lantai 1 dan beban balok lantai 2 itu memiliki profil yang berbeda. Lantai 1 memiliki profil WF beam dengan ukuran 350 kali 175, sedangkan beban balok lantai 2 itu memiliki ukuran 200 kali 200. Perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya beban hidup atau live load. Beban hidup ini adalah beban yang diakibatkan oleh kegiatan penghuni bangunan. Pada kali ini fungsi bangunan yaitu Taman Parkir Ngabean digunakan sebagai lahan parkir buat mobil. Untuk beban lantai 1 itu ada beban hidupnya 1,92 kN per meter persegi. Lalu lebar tribodi areanya yaitu 3,725 meter. Lalu beban hidup struktur yaitu 7,152 kN per meter didapat dari beban hidup dikalikan dengan lebar tributary area. Untuk beban lantai 2 tidak ada beban karena sudah di atasnya sudah atap dari tempat parkir Ngabean. Lalu untuk yang ketiga yaitu beban plat lantai. Yang beban plat lantai yang pertama, di sini ada berat jenis beton bertulang, yaitu 2.400 kg per meter pangkat 3, tebal plat lantainya 0,1 meter, lebar tributary 3,725 meter, berat plat lantai 240 kg per meter persegi, berat MEP-nya 3 kg per meter persegi, lalu dihitung mendapatkan berat merata plat lantai 905,175 kg per meter, lalu berat merata plat lantainya dia 9,05175 kN per meter, dan akhirnya mendapatkan berat plat lantai yang sebesar 162,9315 kN. Untuk beban plat lantai 2 sama seperti perhitungan di beban plat lantai 1. Yang berikutnya yaitu beban gording. Beban gording dihitung sama seperti yang sebelumnya di beban plat lantai. Perhitungannya sama, hanya ada beberapa yang diganti seperti ada di sini ada tambahan dari jumlah gording, panjang gording keseluruhan, dan beban total gording. Lalu dari
seluruh ada data ini dihitung mendapatkan beban merata gording yaitu 1,013957 kN per meter. Itu untuk beban gording lantai 2-nya. Lantai 1 tidak ada gording karena atap hanya ada di lantai 2, seperti itu. Kemudian beban kuda-kuda. Beban kuda-kuda sama persis perhitungannya dengan beban gording. Hanya saja yang berbeda adalah jumlah kuda-kudanya, luas penampang, lalu panjang kuda-kuda keseluruhan, dan didapatkan beban merata kuda-kuda 1,03882 kN per meter. Lalu beban selanjutnya adalah beban genteng asbes, yaitu berat jenis genteng asbes besar 11 kg per meter persegi, kemudian berat jenis genteng asbes 0,001 kN per meter persegi, lebar atribusi area seperti sama sebelumnya, luas total atapnya 69,8329 meter persegi, kemudian beban total genteng asbes 0,0768 kN, lalu beban merata genteng asbes 0,04 kN per meter. Lalu diinput di dalam SAP, yaitu total live load-nya di lantai 1 adalah 7,152, lalu total ADL di lantai 1 9,05175, sedangkan di lantai 2 tidak ada live load, beban live load, kemudian total ADL-nya 2,16879. Untuk cek error-nya, dibandingkan antara perhitungan dengan total massa portal yang ada di SAP, lalu didapatkan error-nya 0,34047762. Lalu beban gempanya di lantai 1 itu ada nilainya sebesar 0,1 G, yaitu bebannya menjadi 23,3724, dan di lantai 2 0,15 G, didapatkan beban 8,54878. Nah, saat ini kita mau masuk ke analisis manual kolom. Di bagian ini nanti kami bakal ngambil satu kolom buat dianalisis secara manual, lalu dibandingkan dengan SAP dan dicari errornya. Boleh di next slide-nya? Nah, kebetulan kan di bagian ini kita terdapat 3 jenis kolom WF, kolom BF, kolom H 200 x 200, dan kolom H 250 x 250. Yang kita ambil itu kolom H 200 x 200. Di sini ada diambil dari data SNI, ada AG, IX, IY, SX itu diambil dari SNI tentang profil kolom H. Boleh di next? Nah, yang pertama kita akan mencari tekuk lokalnya kolom itu sendiri. Nah, apa sih tekuk lokal itu? Nah, kalau di kolom, ada 2 jenis tekuk yang dilibatkan dalam perhitungan. Yang pertama tekuk lokal dan yang kedua tekuk global. Tapi kali ini kita menghitung cek tekuk lokal. Nah, tekuk lokal itu adalah proses tertekuknya pelat badan atau sayap dari penampang profil sebelum tegangannya mencapai tegangan meleleh. Nah, di sini kita memakai data mutu baja BJ37, itu didapatkan dari SNI juga. Kita dapat FY sebesar 240 MPa, FU 370 MPa, dan modulus geser sebesar 200.000 MPa. Setelah itu, kita bisa mencari tekuk lokalnya. Nah, kita dapat nilai B 175 mm, lalu kita cari lambda F dan lambda RF-nya. Nah, lalu kita cek tuh kolom kita termasuk kolom langsing atau kolom non-langsing. Nah, persyaratannya kalau misalnya lambda F lebih kecil daripada lambda RF, maka kolom itu termasuk jenis kolom non-langsing. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Kalau lambda W lebih kecil daripada lambda RW, maka kolom tersebut masuk kolom non-langsing. Nah, dari kedua pengecekan tersebut didapatkan kolom yang kita tinjau adalah kolom non-langsing. Boleh lanjut?
Nah, ini tabel yang pertama itu ada tabel SNI jenis baja BJ37. Kita dapat nilai FU, FY, dan peregangan minimum. Di sini juga ada rumus perhitungan buat mencari CW tadi. I dikali HO kuadrat per 4. Nah, ini juga ada tadi perhitungan untuk cari lambda F, lambda RW. Bisa dilihat di tabel yang di bawah ini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke mencari nilai K. Batang yang kita tinjau adalah batang DE. Nah, untuk mencari nilai K, itu kita harus mencari dulu nilai GD dan GE-nya. Nah, untuk bentar, ini bisa annotate tidak ya? View option. Aku izin annotate dulu. Boleh dibalikin dulu slide-nya. Nah, kita mencari batang ini. Dan untuk meninjau nanti kita mencari GD di sini, dan GE di sini. Nanti nilai GD dan GE itu kita dapatkan dari IX atau IY di batang sini per panjang bentang, kalau enggak tinggi kolomnya. Lalu didapatkan nilai GD dan GE. Setelah itu kita bisa mencari nilai K-nya menggunakan tabel berikut ini. Boleh langsung di next. Nah, ini namanya tabel nomogram. Katanya karena tadi kita meninjau portal bergoyang, kita pakai tabel yang ini. Nah, didapatkan tadi nilai GA sebesar Tadi kita dapat nilai GA sebesar 0,271 dan nilai GE sebesar 0,749. Setelah lanjut. Nah, di sini nih kita dapat nilai K di portal bergoyang sebesar 1,12. Lihat dari sini. Lanjut. Nah, kita dapatkan karena tadi kita udah ngecek udah mendapatkan nilai K, kita masukin ke tabel ini. Nah, batang tengah atas didapatkan nilai LB atau tinggi kolom K-nya itu sendiri, dia 450 cm, dan nilai KL-nya dapat 472,5. Setelah itu kita bisa mencari jenis kolom non elastis, dapat dari data yang tadi. Kita bisa mencari nilai FE dan FCR. Nilai FE dan FCR itu kita cari dengan dua cara, dengan menggunakan flexural buckling strength dan torsional buckling strength. Nah, nanti nilai FE dan FCR yang digunakan itu kita menggunakan ke nilai yang paling kecil dari dua cara tersebut. Nah, di sini didapatkan nilai yang paling kecil adalah dari perhitungan dari flexural buckling strength. Nah, boleh di next? Nah, untuk rumus tabel yang tadi bisa dilihat di sini. Nah, setelah tadi kita mencari nilai FCR, dan kita dapat nilai FCR yang paling kecil, yaitu dari flexural buckling strength sebesar 222 MPa. Lalu kita kalikan nilai FCR itu dengan nilai AG. Nah, apa itu nilai AG? Nah, nilai AG itu didapat dari profil bajanya itu sendiri, yaitu karena kita pakai profil baja H200 x 200, maka nilai AG di SNI adalah sebesar 6.353 mm kubik. Nah, setelah kita menemukan nilai FCR dan AG, kita mendapatkan nilai PN. Nah, PN itu kita dapat sebesar 874,24 kiloneutron. Dan itu ada nilai PNT. Nilai PNT itu apa? Nilai PNT itu nilai PNC dibagi
dikali 0,9. Nah, untuk perbandingannya kita menggunakan nilai PN yang PNJ yang paling rendah, lalu nilai PN yang paling rendah dari nilai PNC dan PNT tersebut. Nah, kita menggunakan nilai 874,24. Nah, setelah itu karena kita udah mendapatkan nilai PN dari perhitungan manual, kita bandingkan dengan yang ada di SAP. Nah, di SAP itu kita mendapat nilai PN SAP sebesar 942 kN. Dan setelah kita mencari errornya, didapat error sebesar 7,19%. Di mana itu sudah aman. Boleh dilanjut? Nah, sekarang kita karena nilai kuat tekan nominalnya sudah aman, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu mencari kuat lentur rencana, yaitu MN. Nah, untuk mencari kuat lentur rencana, kita menggunakan hasil kombinasi beban yang sudah diberikan, yaitu ada 1,2 DL plus 1, ADL plus 1,6 LL. Nah, di sini kita mendapatkan nilai PU sebesar 24,297 dan FU 0,57 kN dan juga MU 1,764. Nah, nilai kuat lentur rencana ini kita dapatkan 1,96. Didapat dari nilai MN dibagi Pi. Setelah itu boleh dilanjut. Setelah itu kita harus ngecek kuat geser nominal kolom tersebut. Nah, kita cek lagi cek langsingannya. Nah, ternyata kolomnya itu tidak langsing. Terus kita cari nilai-nilai di atas, terus kita mendapatkan nilai VN. VN itu sendiri rumusnya adalah CV dikali AW, terus nanti dia dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 3, didapatkan nilai VN sebesar 230,4 kN. Lalu kita mencari nilai VP. VP itu VN dikali faktor reduksi sebesar 0,9, didapatkan nilai VP 207,4. Lalu kita cari VP di SAP dan ternyata errornya juga 0%. Jadi pengecekan geser nominal itu sudah memenuhi syarat. Sekian dari pengecekan kolom, bisa dilanjut ke pengecekan balok. Baik, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manual balok. Boleh dilanjut? Baik, jadi untuk analisis manual balok akan digunakan balok yang berada di lantai 2 bagian tengah gedung dengan profil yang didapatkan yaitu profil H-beam ukuran 200 x 200. Berikut bisa dilihat juga tabel profil balok 200 x 200. Boleh dilanjut? Kemudian untuk mutu baja kami masih menggunakan BJ37 sama seperti kolom tadi dengan tegangan leleh dan tegangan putusnya seperti yang tertera yaitu 240 MPa, 370 MPa, modulus elastisitas dan modulus geser sebesar 200.000 MPa dan 77.200 MPa. Boleh dilanjut. Kemudian untuk bentang balok, untuk benang balok ini dengan panjang LB atau panjang bentangnya itu lantai 1 dan lantai 2 yaitu memiliki panjang 7,2 meter dengan radius gerasi minimal yaitu 5,02 cm. Boleh dilanjut. Kemudian yang pertama dalam analisis balok yaitu akan dilakukan pengecekan terhadap kekuatan lentur. Yang akan dilakukan dalam pengecekan terhadap kekuatan lentur pertama yaitu adalah pengecekan tekuk lokal. Untuk pengecekan tekuk lokal akan dihitung nilai seperti yang tertera yaitu nilai lambda F, nilai lambda PF, lambda RF, lambda W, lambda PW, dan lambda RW. Kemudian untuk akan dilakukan pengecekan apakah batang termasuk batang yang kompak atau non kompak sesuai dengan perbandingan antara nilai lambda W dengan lambda RW, maka didapatkan bahwa batang termasuk batang yang kompak.
Kemudian setelah melakukan pengecekan batang kompak, akan dilakukan penghitungan kekuatan lentur rencana atau MN dengan persyaratan dari SNI 1729 tahun 2020 untuk pengecekan kekuatan lentur digunakan rumus yaitu rumus MN sama dengan FY dikalikan ZX dengan hasil seperti yang tertera yaitu 123,15648. Kemudian dilakukan pengecekan dengan kekuatan lentur rencana yang ada di program SAP, didapatkan bahwa kekuatan lentur rencana di SAP adalah 110,841 kN/m. Kemudian didapatkan errornya yaitu 0,1%. Boleh dilanjut. Baik, kemudian untuk pengecekan kekuatan lentur setelah pengecekan tekuk lokal yaitu pengecekan local torsional buckling, yaitu untuk membandingkan nilai LB, LP, dan LR. Kemudian boleh dilanjut itunya bawahnya biar bisa terlihat. Nah, bisa dilihat yaitu untuk pengecekan perbandingan antara LB, LP, dan LR yaitu didapatkan hasil bahwa LB atau panjang bentang memiliki nilai lebih besar dari LR. Dengan demikian, berdasarkan SNI 1729 tahun 2020, apabila status yang didapatkan yaitu LB lebih besar dari LR, maka akan dilakukan perhitungan MN atau kekuatan lentur rencana, yaitu dengan rumus MN sama dengan FCR atau F kritikal dikalikan dengan SX. Bisa dilihat di situ, yaitu hasilnya adalah 124,47 kN/m. Kemudian setelah didapatkan nilai MN tersebut, karena pada pengecekan tekuk lokal sebelumnya tadi juga didapatkan nilai MN, maka akan digunakan nilai MN yang lebih kecil, dikarenakan nilai PN, MN atau VN itu adalah nilai yang bisa diterima pada suatu balok atau kolom. Maka dari itu nilai yang diambil adalah nilai yang paling terkecil. Maka dari itu digunakan MN yang dipakai, yaitu nilai MN dari kekuatan dari pengecekan tekuk lokal tadi dikalikan dengan faktor reduksi sebesar 0,9 yaitu 110,84. Kemudian dibandingkan, dicek dengan nilai MN dari program SAP yang memiliki nilai juga 110,841 kN/m, didapatkan errornya sebesar 0%. Boleh dilanjut. Oke, itu untuk rumus-rumusnya. Baik, kemudian setelah melakukan pengecekan terhadap kelenturan, akan dilakukan pengecekan terhadap kekuatan geser. Yang pertama, untuk mengecek apakah batang balok ini termasuk batang balok yang langsing atau non-langsing, maka akan dilakukan perbandingan nilai lambda W dengan lambda RW. Dan didapatkan hasilnya di situ bahwa batang balok 200x200 ini adalah batang yang non-langsing. Kemudian kami menghitung nilai PN secara manual, didapatkan hasilnya adalah senilai 230,4 sesuai dengan rumus yang sudah tertera, yaitu 0,6 dikali FY dikali AW dikalikan dengan CV. Kemudian untuk nilai VP seperti yang tertera di situ adalah nilai kekuatan geser yang kami pakai, yang merupakan hasil dari perkalian antara nilai VN yang kami hitung dengan faktor reduksi sebesar 0,9. Kemudian nilai VP tersebut kami bandingkan dengan nilai VN yang ada di SAP, program SAP, dan ternyata memiliki hasil 207,36, sehingga error yang kami dapatkan yaitu 0%. Oke, kemudian untuk pengecekan terhadap kekuatan geser yang terakhir yaitu adalah pengecekan terhadap pelendutan dengan kombinasi ASD. Berikut
dilihat pada tabel 6.41 berdasarkan SNI 1729 tahun 2005, yaitu batas runtutan maksimum. Untuk balok yang kami gunakan ini, balok 200x200, merupakan balok, kami memilih balok ini sebagai balok memikul dinding atau finishing yang getas, dikarenakan balok ini struktur secara keseluruhan yaitu juga memikul beban ADL dan juga beban gempa. Maka dari itu digunakan balok kami adalah balok memikul dinding. Dengan beban tetapnya, ketentuannya adalah L per 360. Bisa dilihat di situ untuk Y izin yaitu L per 360 yaitu sesuai dengan LB atau panjang benang kami 7,2 meter dibagi dengan 361 didapatkan Y izinnya adalah 0,02. Kemudian kami melakukan pengecekan melalui program SAP untuk defleksi yang kami dapatkan yaitu sebesar 0,002115. Sehingga karena nilai Y izin kami masih lebih besar daripada defleksi di SAP atau nilai Y max di SAP, maka dari itu status batang balok yang kami gunakan masih terhitung aman. Mungkin itu untuk analisis balok. Cek suaranya terdengar jelas atau kurang keras. Cek. Sudah cukup jelas tapi agak sedikit kecil. Oke. Sekarang lanjut ke analisis sambungan. Di analisis sambungan ini saya ambil di titik E. Di gambar tadi ada di titik E. Terus sambungan itu ada dua, ada sambungan las dengan sambungan baut. Di sini kita menggunakan sambungan baut. Untuk pada gambar di layar terdapat nilai PU, MU33 dan FU2 itu diambil dari di titik E tadi. Didapatkan P ultimate 21,42, M unlimited 86,4 dan F itu geser sebesar 79,3. Selanjutnya kita pakai material di baut itu ada dua, ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, material yang kuat itu ada A325 dan A490. Kita pakai material yang A325, itu sudah termasuk material yang kuat. Terus kita tentukan diameter baut. Diameter baut itu kita udah ada daftarnya, daftar yang ada di pasaran. Nah, kita ambil diameter sebesar 3,3/4 inci. Itu kalau dikonversikan ke milimeter menjadi 22,225. Terus luas baut itu kita dapat dari diameter tadi dengan rumus pi/4 dikalikan diameter baut kuadrat, hasilnya sekian. Lalu kita tentukan jarak ke tepi, jarak baut atas ke tepi atas dan jarak baut bawah ke tepi bawah. Itu kita awalnya tentukan 5. Nah, itu ada syarat, itu harus lebih dari sama dengan 0,5 S. S nanti adalah jarak vertikal baut. Selanjutnya adalah jumlah baut. Jumlah baut kita pertama kali masukkan asal, tapi dikira-kira. Kita kira-kira 8 atau 10 atau 12 itu. Terus untuk lebar adalah lebar dari plat. Jadi sebelum baut itu dikencangkan ke kolom, itu harus ada plat yang sudah disambungkan dengan balok sehingga nanti tahanan tekannya itu didapat dari plat tersebut. Terus tinggi itu juga tinggi dari plat. Terus F unlimited itu dari tegangan ultimate dari plat itu kalau bisa FU-nya itu tidak lebih besar daripada FU yang digunakan sebagai baja baloknya. Terus tegangan leleh plat juga didapatkan dari BJ37 tadi. Lebar tekan plat itu ada lebar B aksen, itu nanti dikonversi dari wujud fisiknya ke wujud hitungan. Terus ada tebal plat, kita ambil 11 soalnya TF pada IWF yang digunakan adalah 11. Terus jarak vertikal baut itu
S itu nanti kita dapat dari jarak antar baut. Kalau misalnya bautnya digunakan 10, berarti nanti di kanan 5, di kiri 5, terus jarak antar baut itu kita gunakan S, terus lebar tarik itu delta, nanti saya jelaskan di gambar next. Oh, belum ada. Back dulu. Tak gambarin. Ada gambarnya nggak? Oh ya, ini. Di sini saya mau anotet dulu ya. Jadi B-nya itu kan 175. Terus platnya itu yang ini. Nah, yang itu adalah plat, terus yang di kirinya itu kolom, terus yang di kanannya itu adalah balok. Eh, Lalu kalau kita gambar itu kan tadi B dikalikan H dari plat itu kan yang ini. Nah, nanti itu kita konversikan ke bentuk seperti ini. Nah, di mana yang atas ini adalah delta tadi, lebar daerah tarik, terus yang di bawah ini adalah lebar tekan, yaitu B aksen. B aksen tadi diambil 0,75 dari B, terus delta kita pakai perhitungan 2AB per S. Berarti lanjut ke hitungan tadi. Nah, untuk mencari garis netral, kita harus mencari persamaan momen statis. Momen statis itu didapat dari luas dikalikan jarak titik berat ke garis netral. Seperti yang sudah digambar tadi ya, saya gambarkan ulang. Nah, yang atas ini tadi kan sudah didapat dari B, terus yang bawah didapat dari B aksen. Maaf, yang atas adalah delta, yang bawah adalah B aksen. Terus yang di tengah-tengah ini adalah garis netral. Terus jarak dari atas sampai bawah ini adalah nilai X yang akan kita cari. Terus yang dari atas sampai bawah berarti H, berarti yang ini X min H. Maaf, H min X. Nah, persamaan dari garis statis nanti akan ditemui menjadi B kuadrat BP aksen minus delta per 2 dan kali X kuadrat dikurangi B aksen kali H kali X ditambah B aksen dikali H kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, nanti kita cari X menggunakan rumus segitiga ABC, rumus ABC atau rumus iterasi. Nah, kita tadi dari unsur dari rumus ABC kita dapat A sekitar 59, terus B minus 45 dan C 80. Maaf, 8 juta. Lalu kita cari nilai X. X-nya itu tadi ada 2, 501 dan 268. Kita pakai X yang kecil yaitu 268. Nah, setelah mendapatkan X jarak ini tadi,
kita mencari nilai delta 3, sigma 3. Nah, sigma 3 adalah letaknya adalah di sini. Ini maaf, sigma 3 yang bawah. Yang ini adalah sigma 2. Yang atas adalah sigma 1. Nah, sigma 3 itu pakai persamaan momen ultimate yang kita dapatkan dari sub tadi adalah sepertiga sigma 3 dikalikan delta dikalikan x pangkat 3 per h min x ditambah b aksen h min x kuadrat yang ini. Nah, nanti kita dapat sigma 3 sekitar 69 Newton per milimeter kuadrat. Lalu dari sigma 3 kita bisa mendapatkan nilai sigma 1 yaitu tegangan tariknya dengan persamaan segitiga kesebandingan, yaitu kita dapatkan nilai 192 Newton per milimeter kuadrat. Lalu kita cari FUB itu tegangan putus dari baut, FUB itu tegangan putus dari plat. Nah, dari baut A325 tadi kita dapatkan tegangan putusnya itu 827, terus yang platnya itu hanya 375 MPa. Nah, kita cari mana yang paling kecil, yaitu FU yang dipakai. Nah, dari FU itu kita akan mencari gaya pikul, yaitu TU. TU itu rumusnya sigma dikalikan S dikalikan sigma 2. Hasilnya ini. Terus TU1 itu adalah setengahnya dari gaya yang dialami masing-masing baut. Tadi kita bautnya masukkan 10 berarti TU per 10 hasilnya TU1. Terus TD kita dapatkan TD itu dari Pi dikalikan FNT kali AB. FNT-nya kita pakai tabel, kita 620 MPa. Nah, nanti kita dapatkan TD sekitar segini, 18.000. Nah, kita bandingkan TU1 per TD, hasilnya 0,8. Nah, ini berarti masih aman, masih kurang dari 1. Terus FU1, kita coba masukkan rumus F ultimate dibagi N. Hasilnya sekian, terus FD itu kita dapat dari PF dikalikan FNV dikali AB. FNV juga dari tabel. Kita dapatkan FU1 sekitar FD sekitar 10. Lalu kita cari E-nya itu masih 0,7 berarti masih aman. Next. Nah, sekarang kita mencari nilai RD. RD itu adalah tumpu baut yang dipikul. Nah, RD itu rumusnya PF dikalikan 1,2 dikalikan LC kali TP kali FUP. Nah, nanti didapatkan hasil 164 kilonewton. Terus yang ini yang atas, terus yang bawah-bawahnya 238 Newton. Nah, nanti SRD itu sigma RD. Tadi RD keseluruhan. Berarti ini 2 dikalikan RD yang atas ditambah dengan 8 dikali RD yang bawah. Hasilnya sekian. Lalu kita bandingkan dari FU dibagi sigma RD. Hasilnya 0,003 berarti masih aman. FRV nanti rumusnya FU1 per AB. Terus FNT pakai rumus 1,3 FNT dikurangi FNT per Pi FNV dikali FRV. Nah, nanti kalau
masih kurang dari FNT berarti aman, dan kalau hasilnya sama berarti D-nya dan E-nya sama. Udah. Lalu hasilnya tadi kan sudah didapatkan, yang paling sedikit itu adalah 10 baut, dan pemasangannya seperti gambar di akhir. Bisa digambar langsung. Nah, ini aturan untuk FNT, FRFP tadi. Terus ini gambarnya seperti ini. Mungkin cukup dari sambungan. Saya kembalikan ke Arya. Ya, terima kasih atas teman-teman atas bantuan penjelasannya. Demikian penjelasan yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.